Selamat siang, Bu Yulia. Selamat siang, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Bu. Kabarnya sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Ini terkait pertemuan kita hari ini. Eh, apa yang mau Ibu sharingkan ya Bu ya untuk hari ini? Ya, Bu, saya mau sharing nih, mau curhat nih tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Ya Bu, pembelajaran seperti apa tuh Bu? Ya, saya mengalami di kelas saya itu ada beberapa murid itu kurang fokus gitu ya pada saat belajar ya, Ya, kurang fokus. fokus. Kemudian tidak tidak bisa menemukan apa sih yang mau dilakukan gitu ya, seperti itu, Bu. Oke. Kemudian berarti anak-anak ini seperti bingung ya Bu ya, berarti tidak fokus. Kira-kira melalui yang pertemuan kita hari ini, apa dulu nih yang mau Ibu harapkan nih dari diskusi kita hari ini? Ya, saya berharap setelah pertemuan ini saya bisa melakukan sesuatu membantu anak-anak itu untuk lebih fokus pada pelajaran saya terutama, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, di pelajaran Ibu ya, kalau boleh saya tahu Ya. di pelajaran apa Bu? Iya, saya ngajar IPA, Bu. Oh IPA. IPA di kelas 7. Oh IPA di kelas 7. Oke, berarti Iya, itu permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya untuk saat ini. iya, Bu. Betul. Kalau menurut Ibu terkait kira-kira berada di posisi atau di skala berapa keadaan sekarang yang Ibu hadapi? Misalkanlah kalau kita anggap posisinya dari 1 sampai 10. Ketidakfokusan anak ya, Bu ya. Eh, Kalau Fokusan anak. 10 itu dianggap fokus sekali gitu, sempurna gitu ya. Saat ini Ya, mungkin berada di posisi 5 begitu. posisi 5. Oh, berarti masih di Iya, posisi tengah ya, Bu ya. tengah. Tidak Iya, Bu. juga tidak terlalu fokus, tidak juga fokus. Oke, berada di tengah-tengah. Kemudian em, untuk sampai saat ini apa yang mungkin sudah Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak yang Iya, Bu. Maaf, Bu, saya tidak bisa dengar. Agak itu freeze tadi. saya Bisa ulang ya Bu ya. diulangi. Iya. Oke, mungkin untuk eh, dalam beberapa waktu ini mungkin ada hal-hal yang sudah Ibu lakukan, mungkin boleh Ibu ceritakan dulu. Oke, yang sudah pernah saya lakukan sih, pertama saya selalu mulai apa tuh menyiapkan dulu ya, menyiapkan anak-anak dulu ya. Jadi menunggu mereka siap seperti itu. Mereka keluarkan bukunya, kemudian mereka apa tuh sudah bebas, artinya lepas dari pelajaran sebelumnya atau aktivitas sebelumnya seperti itu. Saya selalu selalu memberi waktu mereka untuk menunggu mereka untuk siap belajar di pelajaran saya seperti itu, Bu. Oke, berarti sejauh ini Ibu sudah melakukan menyiapkan anak-anak supaya mereka siap untuk pembelajaran IPA. Nah, itu untuk hal ini siapa saja Bu yang terlibat yang sudah terlibat sejauh ini? Ya, saya kadang-kadang diskusi juga dengan teman-teman guru untuk ini ya, Bu ya. Apa tuh membicarakan masalah yang saya hadapi, kadang sharing dalam MGMP gitu, bertanya-tanya gimana sih caranya gitu ke teman-teman guru seperti itu. Oke, berarti Ibu sudah eh, melibatkan lah, berarti ya ada teman-teman tadi yang saya pahami itu yang sudah Ibu sebutkan ada teman-teman di MGMP dan teman guru. Nah, mungkin dari yang sudah didapatkan bagaimana em,
perkembangannya setelah itu, Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana perkembangannya setelah itu? Ya, dari pembicaraan saya dengan teman-teman guru, saya dapat ide kayaknya apa tuh? Saya perlu untuk memfokuskan ini perlu mengubah strategi pembelajaran yang saya lakukan ya Bu ya. Jadi lebih banyak melibatkan anak, lebih banyak apa? Mengurangi mengurangi aktivitas saya gitu. Jadi anak yang lebih aktif untuk apa tuh menggali dan menggali gitu ya antar mereka. Seperti Oke, itu Bu. saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan berkat sudah sharing dengan rekan sejawat tadi ya Bu ya, dengan kelompok MGMP juga. Mungkin dari yang sudah dilakukan, eh, rencana berikutnya mungkin ada ide apa misalnya Bu yang diperoleh kembali setelah sharing dan ada kegiatan berikutnya. Ya, saya akan coba terapkan apa yang sudah saya sharingkan atau saya dapat dari hasil sharing itu mengubah strategi tadi Bu, mengubah strategi pembelajarannya jadi lebih melibatkan siswa, jadi lebih ke student center gitu sehingga mereka punya kegiatan yang lebih banyak sehingga anak-anak tidak merasa hanya jadi pendengar tapi mereka sebagai pelaku gitu Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu akan mencoba mengubah strategi belajar ya Bu ya, supaya menjadi student center, kemudian lebih banyak melibatkan murid dalam aktivitasnya. Nah, mungkin di Ya. sini untuk aktivitas yang student center, mungkin apa yang mungkin sudah Ibu siapkan terkait ini karena sudah ada rencana tadi saya dengar untuk merubah strategi. Kira-kira seperti apa nanti model yang mungkin Ibu akan terapkan di kelas? Apakah sudah terbayang gitu, Bu? Ya, saya akan coba melakukan apa tuh merancang pembelajaran yang melibatkan murid seperti misalnya diskusi, praktikum dalam kelompok itu nanti mereka presentasi seperti itu Bu. Itu yang terpikirkan oleh saya Bu. Lalu kalau saya juga kayaknya mau coba terapkan itu deh apa tuh eh, kalau mereka kurang fokus gitu ya, mungkin saya mau terapkan apa apa membangun kesadaran penuh tuh. Jadi Oh iya, ice betul. breaking ya dengan latihan seperti itu sepertinya itu yang akan saya terapkan. Oke, untuk rencana ini semoga nanti bisa berhasil ya Bu untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin harapan Ibu nanti setelah melakukan atau merubah strategi, kira-kira berapa Bu untuk anak-anak yang kurang fokus tadi? Harapannya menjadi meningkatkah atau bagaimana? Sebenarnya harapan saya 10 ya Bu ya, cuma kayaknya terlalu jauh ya. Saya kalau kalau tidak bisa sampai 10 paling tidak naik menjadi sekitar 8 begitu dari 5 ke 8 lah. Oke, Itu baik. sudah bagus. Kalau begitu, selamat mencoba Bu dengan strategi yang baru. Semoga nanti mendapatkan hasil yang memang sungguh diharapkan dan pembelajaran di pelajaran IPA juga menjadi lebih menyenangkan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, Selamat terima kasih sore. juga. Ya, terima kasih juga Bu Ilya sudah mau berbagi cerita. Selamat sore. Selamat sore Bu Heni. Selamat sore Ibu. Iya, apa kabar nih? Kabarnya baik Bu, syukur puji Baik Tuhan. ya. Oke, syukurlah puji Tuhan saya juga sehat ya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih, apa rencana pertemuan kita? Ada hal apa yang ingin Ibu sampaikan, Ibu bicarakan pada pertemuan kita sore ini? Oh, ini sih Bu, mungkin saya mau bercerita tentang ini ya Bu ya, apa yang saya temukan di pembelajaran saya di akhir-akhir ini.
Ya, oke. Tentang apa tuh, Bu? Kalau boleh tahu. Gini Bu, kan sekarang zamannya teknologi informasi komunikasi ya Bu ya, untuk anak-anak yang eh, zaman Gen Z ya, kalau tidak salah ya. Ya, Oke, ya. jadi di tempat saya bertugas itu, anak-anak diizinkan untuk membawa handphone atau membawa gadget. Nah, dengan beberapa alasan karena biasanya diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi masalah yang saya hadapi ini, Bu, eh, terkadang di akhir-akhir ini ada saya temukan itu ketika dalam pembelajaran yang diampu oleh saya, anak-anak itu ada diam-diam untuk bermain HP. Misalnya mereka eh, ketika dikasih soal latihan, mereka mencari jawabannya di internet. Padahal hal itu tidak saya izinkan saat itu. Nah, seperti itu Bu yang saya Oke. hadapi. Ya, oke, oke, baik. Berarti harapan Ibu setelah pertemuan ini bagaimana ya? Harapan Apa saya yang sih ingin Ibu dapatkan? Oke. menemukan solusi untuk bagaimana cara saya sebagai guru mapel itu untuk mengefektifkan penggunaan HP dengan bijak gitu sih Bu. Mendapatkan solusinya lah bagaimana cara terbaiknya. Walaupun anak-anak bawa handphone atau bawa gadget, tapi bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu sih Bu. Oke, baik Bu Feni. Jadi saya menangkap maksud Ibu ya. Jadi di tempat Ibu itu apa, diizinkan membawa HP karena kadang kadang memang digunakan untuk guru ya dalam pembelajaran. Cuma yang jadi masalah tuh eh, cukup ada anak yang salah gitu ya, salah memanfaatkan ya kadang ya. Jadi pemanfaatannya kadang dipakai untuk melihat jawaban pada saat tes begitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Oke, baik. Kalau kalau kondisi anak itu mampu menggunakan HP sesuai fungsinya, sesuai dengan ketentuannya itu adalah misalnya angkanya adalah 10 gitu ya. Jadi anak itu membawa HP kemudian dia akan menggunakan sesuai fungsinya itu angkanya 10. Nah, kondisi di sekolah Ibu yang Ibu alami itu berapa? Oke, mungkin kalau saya melihat keadaan yang terjadi, mungkin di saat ini kondisinya berada di angka 6 mungkin ya Bu ya. Angka Karena 6 ya. mereka ya tidak selalu saya temukan, mungkin hanya beberapa dan tidak di semua anak. Oke. Baik, angkanya 6. Nah, kira-kira Ibu mau tingkatkan berapa? Tuh, dari 6 itu mau ditingkatkan ke berapa lah? Kalau bisa sih ya sebaik mungkin ya Bu ya di angka 10, tapi saya pikir untuk hal ini yang bisa tercapai mungkin di angka 9 mungkin Bu. Oke, baik Bu. Nah, oke, saya mau tanya nih Bu. Tadi ketika anak-anak itu membawa HP gitu ya, membawa HP itu untuk kegiatan apa saja misalnya Ibu? Oke, mereka itu diizinkan membawa HP itu pertama biasa untuk biasa ada kuis atau ada mengisi survei, kemudian ada beberapa juga yang memang pembelajaran itu anak-anak diizinkan mencari referensi bacaan atau referensi dari materi belajar itu melalui gadgetnya, dan juga biasanya untuk menghubungi orang tua ketika mereka sudah pulang. Jadi tidak terlalu lama mereka itu menunggu di sekolah. Karena biasa ada Bu, walaupun orang tua sudah tahu anaknya itu misalnya pulang jam 2 siang, ada yang biasanya jemputnya itu agak lambat. Nah, maka kami mengizinkan anak itu untuk membawa handphone supaya bisa mengingatkan orang tuanya ketika mereka sudah pulang.
Seperti itu sih Bu. Oke, baik. Jadi pemanfaatan HP-nya tuh untuk cari materi begitu ya, Bu ya. Dari penjelasan Ibu cari materi untuk mengingatkan apa orang tua ya, ketika misalnya terlambat jemput dan lain-lain. Berarti apakah eh, HP ini dibawa setiap kali, Ibu, atau bagaimana? Oke, untuk HP-nya kami tidak mewajibkan harus setiap hari, tetapi biasanya tergantung anaknya. Kecuali misalnya sudah dipesan dari guru mapelnya, oh besok kita ada kuis misalnya menggunakan HP. Nah, maka baru mereka itu wajib keesokan harinya itu membawa handphone. Nah, ya, oke, baik. Baik. Saya mengerti permasalahannya. Jadi saya mau tanya nih, selama ini masalah penggunaan HP ketika misalnya dibawa pada jam Ibu, yang Ibu lakukan bagaimana? Yang sudah Ibu lakukan? Oke. Biasanya yang sudah saya lakukan sebelumnya itu saya mengingatkan anak-anak pasti tidak tidak apa bermain HP atau tidak menggunakan HP ketika tidak diminta atau tidak diizinkan oleh guru. Itu Bu. Biasanya hanya mengingatkan saja karena saya berharap anak-anak ini punya kesadaran atas dirinya bahwa itu tidak hal yang tidak boleh dilakukan ketika proses pembelajaran. Ya. Bagaimana dengan penyimpanannya, Ibu? Apakah ada pengaturan di tempat Ibu tentang penyimpanannya begitu? Oke, sejauh ini belum ada Bu yang biasanya itu HP tidak boleh disimpan di laci meja atau tidak boleh di saku celana atau saku baju. Jadi harus disimpan di dalam tas dan biasa dalam keadaan harus nonaktif. Gitu. Jadi bukan di silent tetapi memang di nonaktifkan. Seperti itu Bu yang sudah terjadi selama ini sih. Oh, oke. Baik. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira Ibu punya ide apa ya untuk ke depannya ya? Kira-kira kalau untuk mengurangi pemakaian HP yang tidak sesuai itu, Oke, apa yang mungkin terpikirkan oleh Ibu? mungkin dari diskusi kita saya mendapat ide ya mungkin ya Bu ya terkait cara penyimpanan HP itu mungkin yang bisa saya coba karena selama ini kan memang HP itu disimpan oleh anak dan memang yang mempunyai kesadaran penuh itu dia tidak tidak bermain HP atau mengeluarkan HP-nya tanpa seizin guru. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan coba berkoordinasi dengan wali kelas terkait penggunaan HP bisa eh, berkolaborasi antara guru mapel dengan wali kelas itu untuk proses penyimpanan HP. Jadi HP-nya saya pikir lebih baik dikumpulkan, kemudian mungkin dipegang oleh wali kelas di loker. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir mungkin lebih efektif ya, Bu ya. Jadi kita tidak melarang anak juga menggunakan HP, kemudian semoga bisa teratasi sih kalau yang saya pikirkan. Jadi mereka tidak pegang HP selama jam pelajaran, kecuali memang di saat yang perlu menggunakan handphone. Seperti itu sih Bu Ya, ide yang oh ya, sementara. oke. Iya. Jadi Ibu sudah memikirkan cara ya, ada menemukan ide ke depan ya. Jadi Iya, dengan tadi cara mengumpulkan HP-nya hmm, ke loker, lalu tadi berarti berarti dalam kegiatan itu Ibu tidak melakukan sendiri tapi melibatkan pihak lain ya. Oke, ya jadi bisa dengan ya, wali kelas dan juga pastinya harus ini sih izin dengan kepala sekolah ya Bu saya pikir karena tanggung jawabnya kan juga besar tuh menyimpan eh, handphone anak-anak. ya. Kira-kira kalau itu Ibu laksanakan, ada kendala apa Ibu? Ibu menemukan kendala nggak? Ada hambatan nggak yang misalnya kira-kira menghambat gitu? Hambatan mungkin lebih ke hambatan sih mungkin tidak ada ya Bu ya. Hanya mungkin saya pikir tantangan terkait anak itu punya kesadaran untuk selalu mengumpulkan HP-nya. Jadi dia tidak sembunyikan, tidak apa, tidak
tidak bersikap berbohong kalau dia misalnya tidak bawa HP. Jadi dia betul-betul mengumpulkan mungkin HP itu ke wali kelasnya. Ya, mungkin Ibu punya strategi bagaimana supaya misalnya anak tidak berbohong atau gimana? Tadi kan Ibu sempat mengatakan, berarti ada strategi nggak kira-kira yang bisa Ibu terpikirkan Strategi oleh Ibu? untuk strategi mungkin mungkin ini ya Bu ya, menjelaskan dan memberi pemahaman mungkin ya dengan anak-anak terkait disiplin, kemudian sikap tanggung jawab dan pembiasaan-pembiasaan baik yang bisa apa namanya memupuk apa ya namanya itu ya memupuk eh, perkembangan untuk dirinya. Jadi sehingga betul-betul memanfaatkan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi seperti itu sih Bu, mungkin lebih ke disiplin dan tanggung jawab anak-anak strateginya. Oke, Jadi memberi pemahaman sehingga mereka punya kesadaran penuh, oh ternyata betul ini hal yang tidak boleh dilakukan sehingga bisa menjadi kebiasaan yang baik apa sih namanya disiplin positif jadinya seperti itu. ya oke. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang nih ke depannya, Uh, saya penerapannya? lebih lebih lega sih Bu ya rasanya karena saya bisa ada ide bagaimana untuk mengatasi yang mungkin selama ini menurut saya apa gitu cara cara yang bisa dilakukan seperti itu sih Bu lebih lega sih dan bersyukur bisa bertemu coach seperti Bu Yulia. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Semoga Ibu bisa menerapkan dan apa yang menjadi tujuan Ibu tadi tercapai ya. Semoga semoga anak menjadi lebih apa sesuai dengan harapan Ibu. Jadi bisa memanfaatkan HP sesuai waktu dan tempat ya. Oke, Oke seperti selamat itu menerapkan ya Ibu ya. ya terima kasih Bu. Oke, ya, selamat sore. Oke. Selamat selamat sore Bu Yulia. Selamat sore Bu. Ya, apa kabar hari ini Bu? Sehat, puji Tuhan, Oh segar. ya, kelihatan dari ekspresi wajahnya. Iya, iya. Bu Yulia sekarang sedang bahagia dan gembira. Nah, kira-kira Ya. apa yang mau kita bahas dalam percakapan ini, Bu? Ya, saya berharap saya ingin sharing nih Bu tentang apa tuh pembelajaran di kelas ya, terutama karena saya menemukan beberapa anak itu ternyata sangat sulit untuk eh, fokus ya, fokus memahami apa yang harus mereka lakukan begitu di kelas saya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa anak Iya, di kelas Ibu yang sulit fokus dalam belajar. Nah, jadi dalam iya. pertemuan ini, dalam percakapan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan, Ibu? Ya, saya ingin dapat eh, tips atau solusi lah ya Bu ya, sehingga apa yang saya alami itu bisa bisa teratasi. Nanti pembelajaran yang saya lakukan, laksanakan itu lebih lebih menyenangkan gitu ya. Anak-anak fokus, dia tahu apa yang mereka harus kerjakan begitu. Oke, baik Bu Yulia. Jadi sesuai dengan harapan Ibu, Ibu ingin anak-anak di kelas itu bisa fokus kembali belajar sehingga eh, apa yang Ibu ajarkan itu berhasil gitu ya Bu di kelas. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu Yulia, yang sudah Ibu Yulia lakukan selama ini untuk membantu mereka supaya bisa fokus itu apa saja Bu? Kalau yang selama ini saya lakukan biasa ketika mau mulai pelajaran itu kan saya tidak langsung mulai ya Bu ya. Saya selalu menunggu anak-anak siap dulu begitu. Jadi tunggu mereka siap, menyiapkan bukunya, kemudian kelas sudah siap begitu ya. Dia tidak tidak apa tuh tidak sibuk sana sini bicara atau sedang jalan atau hal-hal lain lah. Saya coba coba minta mereka menyingkirkan dulu hal-hal yang sudah yang tadi terjadi yang dilakukan tadi gitu. Jadi siap masuk ke pembelajaran itu yang biasa saya lakukan di awal pelajaran. Oke, dari penjelasan Bu Yulia, sebenarnya Bu Yulia sudah sangat bagus ya untuk
membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Nah, kalau boleh tahu Bu, seberapa tidak fokusnya anak-anak itu di dalam kelas Bu Yulia? Anak-anak, kalau saya kan berharap anak-anak itu kan ya, kalau kategori fokusnya itu 10 gitu ya Bu ya, sangat Iya. fokus banget yang kita harapkan 10, anak-anak ini sekitar 5 lah, 5. Jadi 5, dia berada pada posisi 5. Oke, secara dalam skala 5 ya Bu ya. Kalau Bu Yulia identifikasi kira-kira yang menyebabkan itu apa ya Bu? Yang Yang menyebabkan dia tidak fokus itu. Tidak fokus ya. Tidak fokus kadang dia ada aktivitas lain, misalnya ada gangguan, misalnya teman-temannya ada yang melakukan satu kegiatan apa gitu yang tiba-tiba dia menjadi perhatiannya teralihkan ke ke anak yang lain ini gitu loh. Jadi teralihkan. Lalu ada yang misalnya dia sibuk dengan tugasnya, ada tugas yang belum dia bereskan gitu kan. Jadi di padahal tadi kan di awal saya sudah minta dia singkirkan pelajaran sebelumnya dikemas dulu gitu kan. Tapi dia punya waktu lagi untuk keluarkan, dia ada yang kerja tugas, kemudian ada yang temannya bikin lelucon, dia langsung langsung bereaksi begitu. Oke Bu Yulia, Gitu, Bu. dari jawaban Ibu saya simpulkan bahwa anak-anak ini tidak fokusnya karena dia ada tugasnya yang belum selesai, kemudian ketika ada teman yang mendistraksi dia langsung terpengaruh, begitu Bu Yulia ya? Iya, betul. Ya, nah kira-kira Bu Yulia menghadapi yang seperti itu setelah berakan tidak hanya satu kali masuk di kelas ya. Setiap kali Ibu masuk, apakah ada yang terpikirkan Ibu untuk meminimalisir situasi tersebut? Iya, saya kan pertama kali masuk kan juga itu ya Bu, ada buat keyakinan kelas ya, biasanya ya. Iya. Ada buat keyakinan kelas. Nah, kan saya kadang biasa berhenti sebentar gitu kan. Berhenti sebentar untuk mengingatkan kembali gitu loh. Ya, kesepakatan kelas kita apa sih, keyakinan kelas kita apa gitu kan. Nah, pada saat itu sesaat setelah kita ingatkan kembali, kita sadarkan kembali ini dia tenang gitu ya, tenang. Tenang, dia balik lagi gitu kan. Nah, nanti kita begitu kita kita sudah lakukan lagi kegiatan selanjutnya, dia ada lagi mulai lagi kembali gitu. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu sudah mengingatkan, mereka mengikuti, tetapi dalam Iya, waktu yang cepat kembali lagi begitu Bu Yulia iya, ya. iya Berarti betul. frekuensi mereka itu cepat lupanya mungkin seperti itu Bu Iya, ya. iya, Oke, nah betul, Bu. kira-kira Bu ya, kalau Bu Yulia melihat apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan lagi supaya frekuensi mereka, karena kan tadi sudah tahu nih cepat lupa nih anak-anak ya. Kira-kira apa lagi yang bisa Bu Yulia terapkan, Bu? Hmm, mungkin ya, Bu ya. Cuma saya kurang yakin ya. Saya berpikir apa mungkin karena eh, aktivitas pembelajarannya yang kurang tepat bagi anak-anak ya. Itu ya. Saya terpikirkan apa sekarang mau dirubah gitu kan. Saya mau buat kegiatan yang menyibukkan anak gitu ya. Anak tuh sibuk gitu ya, Iya, dia iya, melakukan iya. kegiatan yang ini. Jadi saya mungkin kemungkinan harus merubah strategi nih. Strategi. Jadi dia tidak tidak lagi fokus kepada kita gitu kan. Tapi kita lebih lebih memperbanyak anak fokus pada kegiatannya sendiri, aktivitasnya sendiri. Sepertinya saya harus merubah strategi mengajar saya, Bu. Oke, Jadi itu saya sangat lebih banyak melibatkan mereka. oke Bu Yulia. Saya mendengarnya sangat antusias Bu Yulia dengan Ibu melihat kejadian itu. Ibu mau mengubah strategi Ibu ya kan? Nah, strategi yang berpusat pada murid tadi kalau saya simpulkan Bu Yulia sampaikan, sehingga tidak ada sempatnya anak untuk mengomentari teman-temannya gitu ya Bu Yulia ya. Jadi Iya, lebih betul, Bu. fokus pada kegiatan yang Ibu sudah atur. Oke Bu Yulia, nah itu salah satu strategi yang Ibu buat itu sangat menarik. Nah mungkin itu boleh diterapkan dulu. Kira-kira kapan Ibu mau memulainya Bu Yul?
Segera Bu, setelah sesi ini Bu, setelah sesi coaching ini saya akan langsung terapkan. Oke, kira-kira ada nggak nanti tantangannya Bu ya? Menurut Ibu apa yang menjadi hambatan atau tantangan ketika Ibu melakukan rencana Ibu ini? Pertama mungkin tantangan dari diri saya sendiri ya Bu ya. Karena itu kan harus merancang skenario ya, harus Iya, merancang skenario. betul. Tapi mungkin dengan ATM mungkin bisa ya mengamati, meniru. Saya bisa lakukanlah kegiatan yang sesuai. Oke Bu Yuliana, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan Ibu sehingga Ibu semakin termotivasi dalam melakukan ini? Siapa kira-kira yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu ini? Oke, karena ini sepertinya kalau sendiri tidak bisa ya. Saya mungkin akan nanti banyak diskusi dengan rekan-rekan dalam komunitas belajar nih, dalam MGMP IPA nih Bu. Yang akan saya libatkan untuk ini. Oke, baik Bu Yulia. Bagaimana Bu dengan adanya percakapan kita ini, kira-kira bagaimana harapan Ibu untuk meningkatkan motivasi fokusnya anak-anak di kelas? Oke, saya pertama lega sih Bu ya, lega karena apa yang apa tuh saya mendapat penguatan sehingga saya lebih yakin dengan apa yang terpikirkan gitu ya. Nah, jadi semoga tadi apa yang saya inginkan itu bisa tercapai lah ya, anak-anak bisa bisa fokus, lebih banyak fokusnya daripada tidak fokusnya ya dengan kegiatan yang saya rancang. Seperti itu, Bu. Oke Bu Yulia, selamat mencoba ya Bu. Selamat mencoba dengan strategi baru yang akan Bu Yulia buat demi meningkatkan motivasi dan fokusnya anak-anak di kelas. Semangat Bu Baik. Yulia. Semangat, terima kasih, Bu. Sukses selalu. Selamat sore Bu. Selamat sore.